Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Hidayah Ramadan. Saya Jasper Tito. Saya Muhammad Tibi Hamdallah. Saya Ridho Zalhani Hafiz. Saya Namdi Purnama. Dalam industri kimia, pencampuran cairan dalam cairan adalah proses penting untuk membentuk produk yang berkualitas. Proses pencampuran ini digunakan dalam berbagai industri kimia seperti bahan bakar, polimer, dan bahan kimia lain. Pencampuran ini bukan hanya sekedar mencampurkan dua cairan, tapi ada 3 mekanisme utama dalam pencampuran ini. Dengan judul Liquid into Liquid, Dissolution, Emulsification, dan Dispersion, kami akan mengulas dan juga mengupas teknik pencampuran ini. Tanpa teknik yang tepat, pencampuran dari suatu produk dapat gagal atau tidak sesuai dengan standar industri. Jadi, bagaimana proses sebenarnya pencampuran ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Liquid into liquid mixing merupakan sebuah proses pencampuran dua atau lebih zat dalam fasa cair. Proses ini dapat membentuk larutan yang homogen ataupun heterogen sesuai dengan sifat termodinamika serta kinetika interaksi antar fluida di dalamnya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan reaktivitas kimia, membentuk larutan yang seragam, menciptakan emulsi yang stabil, serta mendistribusikan zat aktif secara merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini, yang pertama kelarutan, densitas, reaktivitas, viskositas, serta metode pengadukan dan suhu. Beberapa hal tadi secara integrasi akan membentuk sifat fluida mulai dari termodinamika hingga kinetika reaksi yang ada di dalam sistem yang dihasilkan. Mixing atau pencampuran adalah proses mencampurkan dua atau lebih bahan cair sehingga dapat meningkatkan homogenitas. Mixing sendiri itu dapat terjadi dikarenakan beberapa bentuk. Pertama ada mixing molekuler yang merupakan penyebaran molekuler dalam suatu pelarut. Yang kedua ada mixing makroskopik yang melibatkan viskositas yang tinggi dan juga rendah sehingga dapat membentuk fase kontinen yang lebih seragam. Yang ketiga ada mixing turbulen yang menggunakan gaya geser yang tinggi untuk meningkatkan interaksi antar molekul. Lalu mixing sendiri itu memiliki faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada tegangan, yang kedua ada kecepatan aliran, yang ketiga ada viskositas, dan yang terakhir itu adalah jenis pengadukan yang digunakan. Agitation adalah proses penggunaan gaya mekanis dalam suatu campuran yang bertujuan untuk mempercepat homogenitas, yang mana itu dapat disebabkan dikarenakan pergerakan yang ada dalam campuran tersebut. Nah, untuk agitation sendiri itu memiliki peran utama. Yang pertama itu dapat meningkatkan perpindahan massa dan juga panas dalam suatu sistem reaktor kimia. Yang kedua itu menghindari stratifikasi dalam suatu campuran dengan densitas yang berbeda. Yang terakhir itu adalah mengontrol waktu tinggal reaksi dalam suatu proses kimia dan juga biologis. Dissolution adalah suatu proses di mana zat larut dalam suatu larutan hingga membentuk suatu larutan homogen. Proses ini bergantung pada energi aktivasi molekuler, suhu, turbulensi, dan juga zat larut yang digunakan. Untuk aplikasinya, pada industri farmasi digunakan dalam proses pembuatan larutan oral dan injeksi. Pada industri kimia digunakan dalam proses pelarutan katalis dalam reaktor heterogen. Dan pada petrokimia digunakan dalam proses pembuangan hidrogen melalui penyusian kimia. Emulsification atau emulsifikasi terjadi ketika dua zat yang tidak bercampur atau immiscible dipaksa untuk membentuk satu sistem yang lebih stabil dengan bantuan agen pengemulsi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada tegangan permukaan antara kedua cairan yang digunakan, yang kedua ada kecepatan gesek, dan yang terakhir ada agen pengemulsi yang digunakan. Pada aplikasinya digunakan pada industri makanan, digunakan dalam produksi margarin dan susu evaporasi. Dan untuk selanjutnya pada industri kosmetik digunakan dalam proses pembuatan lotion, krim, dan serum berbasis air minyak. Selanjutnya pada industri farmasi digunakan dalam proses pembuatan obat untuk meningkatkan bioavailabilitas zat aktif. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah dispersi. Dispersi adalah distribusi partikel dalam fase kontinu yang dapat terjadi pada cairan, gas, maupun padatan. Dispersi ini memiliki stabilitas yang ditentukan oleh yang pertama, gaya elektrostatik, kedua, gaya sferik, dan yang ketiga adalah pengaruh viskositas medium. Dalam dispersi ini memiliki pengaplikasian dalam yang pertama, pigmen cat dan tinta, suspensi farmasi, dan yang terakhir adalah nanoteknologi dalam pengaturan suatu sistem obat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari mixing dan agitation. Sebuah pilot plant vessel dengan diameter 1 feet atau 305 mm diaduk oleh impeller turbin 6 bilah dengan diameter 4 inch atau 102 mm. Jika bilangan Reynolds pada impeller adalah 10 pangkat 4, maka waktu pencampuran dua cairan yang dapat bercampur adalah 15 detik. Daya yang dibutuhkan adalah 2 HP per 1000 galon atau 0,4 kW per meter kubik cairan. Berapakah masukan daya yang diperlukan untuk menghasilkan waktu pencampuran yang sama dalam bejana berdiameter 6 feet atau 1830 mm? Penyelesaiannya, karena bilangan Reynolds pada pilot plant vessel besar, suku bilangan Fraude dalam persamaan 933 diharapkan tidak dapat diterapkan. Korelasi pada gambar 9.15 yang ada pada bagian bawah akan digunakan. Dari gambar 9.15,
Untuk bilangan Reynolds 10⁴ atau lebih, faktor untuk pencampuran NT adalah konstan. Dan karena waktu pencampuran diasumsikan konstan, kecepatan N akan sama pada kedua vessel. Pada vessels yang secara geometris serupa, masukkan daya persatuan volume sebanding dengan tekanan per diameter pangkat 3. Untuk bilangan Reynolds tinggi, maka menggunakan persamaan 9.24 seperti yang ditampilkan pada layar. Untuk cairan dengan densitas tertentu, ini menjadi tekanan per diameter A pangkat 3 sama dengan C2 dikali N pangkat 3 dan dikali D diameter A pangkat 2, di mana C2 adalah konstan. Dari sini rasio masukan daya per satuan volume pada kedua vessel tersebut seperti ditunjukkan dengan persamaan 9.54. Karena N1 sama dengan N6, maka diameter A6 per diameter A1 dipangkatkan keduanya menjadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Daya persatuan volume yang diperlukan dalam vessel berukuran 6 feet adalah 2 kali 36 sama dengan 72 HP per 1000 galon yang sama dengan 14,4 kW per meter kubik. Ini adalah jumlah daya yang sangat besar untuk disalurkan ke cairan dengan viskositas rendah dalam bejana yang diaduk. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai topik yang kami bahas. Semoga pemaparan kami tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua dan juga dapat mengedukasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.